Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu mu'anatul aba'i fi tarbiyatil abna'i. Mu'anatul abna'i fi tarbiyatil abna'i. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah perkenankan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'anatul abna'i, bermula ini adalah penderitaan orang tua fi tarbiyatil abna'i, di dalam mendidik anak-anak. La yastati'u, tidak akan mampu. Siapa yang tidak akan mampu? Siapa? Insanun, manusia. Siapa? Insanu, manusia. Tidak mampu apa manusia? Ayyuhsa, agar dia insan menghitung apa? Haqqal abai, haknya orang tua, alal abna'i, atas anak. Au yuqaddirahu, atau manusia tidak akan mampu menghargai hak orang tua. Fahuwa, kenapa seorang manusia tidak akan mampu menghargai haknya seorang anak? Kenapa manusia tidak akan mampu menghargai hak orang tua terhadap anak? Atau orang tua tidak akan mampu menghitung kebaikan orang tua kepada anaknya? Fahuwa, maka bermula hak, amrun, yaitu perintah, fauqal wasfi, di atas gambaran, awil hasri, atau batasan. Karena perbuatan baik kepada orang tua itu adalah sebuah perintah di atas gambaran, sulit untuk digambarkan atau sulit untuk dibatasi. Tidak ada kebaikan orang tua yang terbatas. Tidak ada kebaikan orang tua yang bisa digambarkan, khususon pada khususnya haqqal ummi, kebaikan sang ibu atau hak ibu. Lamma tahammalathu, ketika dia ibu menanggung hak itu, min alamin, dari beban katsiratin yang banyak. Apalagi penderitaan seorang ibu yang menanggung haknya sendiri, dia menanggung berbagai macam beban yang luar biasa banyak. Faqad hamalathu, maka dia ibu benar-benar mengandungnya anak itu, fi ahsyaiha, di dalam keadaan sakitnya sang ibu, tis'ata ashhurin, 9 bulan, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalathu, dia ibu mengandung anaknya, kurhan, dengan sangat terpaksa. Wa wada'athu, dan dia ibu melahirkan anaknya atau manusia itu kurhan, dengan sangat terpaksa.
wala yaziduha, dan tidak bertambah padanya dalam kurung sang ibu apa numuwuhu, pertumbuhannya dalam kurung al-insan, illa thiqalan, kecuali berat, wa dha'fan, dan lemah. Ibu saat mengandung sang anak, sungguh dia dalam kepayahan yang sangat selama 9 bulan. Begitu pula saat melahirkannya, itu merupakan keterpaksaan yang sangat terpaksa. Dan ketika seorang anak itu bertumbuh semakin besar, sang ibu kerjaannya bukan malah berkurang, malah bertambah berat dan bertambah lemah. Wa indal wad'i, dan ketika persalinan, taro, dia ibu melihat al-mauta, kematian, bi'ainaiha, dengan kedua matanya. Seorang ibu saat melahirkan anaknya, yang dia lihat adalah kematian. Artinya pertaruhan dari seorang ibu ketika persalinan itu adalah kematian yang dibayangkan dalam matanya. Segitu beratnya ibu saat melahirkan. Bagaimanakah saat ibu sudah selesai melahirkan sang anak atau selesai dalam persalinan? Walakin idza basurat, dan akan tetapi apabila dia ibu melihat bihi, kepadanya sang anak, ila janibiha, pada sisinya atau sampingnya sang ibu, sur'anama, maka segera tansa dia ibu melupakan atau lupa kulla alamiha, semua beban-beban beratnya sang ibu. Hebatnya kemudian, walau bayangan dari melahirkan seorang anak itu adalah kematian, tapi ketika sang anak sudah terlahirkan dengan selamat, sang anak sudah ditaruh di samping sang ibu, kemudian ibu melihat anak yang sudah dilahirkannya ada di sisinya, maka secepat kilat dia melupakan segala macam berat yang tadi dirasakan. Wa tu'alliku, dan kemudian dia ibu mengkaitkan alaihi, atasnya dalam kurung anak, jami'a amaliha, semua harapan-harapan sang ibu, ba'dallahi, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan seorang ibu setelah anak itu dilahirkan, kemudian semua harapannya tergantung kepada anaknya setelah dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tara, dia ibu melihat fihi, pada anaknya itu, bahjatal hayati, kegembiraan kehidupan, wazinataha, dan perhiasannya dalam kurung kehidupan. Mulailah sang orang ibu ketika melihat anaknya mempunyai gambaran kegembiraan dalam kehidupan dan perhiasan-perhiasan kehidupan. Summa tastaghilu, kemudian sang ibu sibuk bikhidmatihi, dengan melayaninya anaknya itu, lailaha, di malam-malamnya sang ibu, wa naharoha, dan waktu siangnya sang ibu. Saat sudah melahirkan, mulailah sang ibu sibuk untuk melayani anaknya di waktu malamnya dan di waktu siangnya. Ta'amuhu, bermula makanannya sang anak itu, darruha,
yaitu air susunya sang ibu. Wa baituhu, dan bermula rumahnya sang anak. Hujaruha, yaitu kamar-kamarnya sang ibu. Mulailah kemudian sang ibu menjadikan air susunya sebagai makanan anaknya, dan kamar sang ibu menjadi rumah bagi anaknya. Wa markabuhu, dan bermula kendaraannya sang anak. Apa kendaraan sang anak saat baru saja lahir? Yadaha, yaitu kedua tangannya sang ibu. Wa sodruha, dan dadanya sang ibu. Wa zohruha, dan punggungnya sang ibu. Lihatlah anak-anakku, apakah kendaraanmu saat kau baru lahir? Kendaraanmu saat kau baru lahir adalah kedua tangan ibumu, dan dada ibumu, juga punggung ibumu. Tuhituhu, dia sang ibu menjaganya sang anak. Wa tar'ahu, dan dia sang ibu mengasuhnya sang anak. Taju'u, dia sang ibu akan berani lapar. Liyashba'a, agar dia anak kenyang. Huwa, ya dia anak. Watashuru, dan watasharu, dan dia terjaga di malam hari, dan dia sang ibu akan terjaga di malam hari. Liyanama, agar sang anak bisa tidur. Mulailah kemudian sang ibu berani lapar demi anaknya menjadi kenyang, dan mulailah sang ibu terjaga di malam harinya demi mengharapkan anaknya mulai bisa tidur. Fahiya bihi rahimatun, fahiya, maka bermula ibu bihi kepada sang anak, rahimatun, yaitu sayang. Wa alaihi, dan itu kepadanya dalam kurung sang anak, syafiqatun, yaitu belas kasihan. Kenapa ibu berani lapar dan berani begadang di malam hari demi anaknya? Karena anaknya adalah kasih sayangnya, dan anaknya itu adalah belas kasihannya. Wa tumitu anhu al-adha, wa tumitu, dan dia sang ibu menjauhkan anhu dari sang anak al-adha, bahaya. Wahia, seraya bermula dia sang ibu tatamanna, yaitu dia sang ibu mendambakan baqa'ahu, tetap hidupnya dalam kurung sang anak. Seorang ibu akan menjaga anaknya dari sesuatu yang membahayakannya, karena ibu mengharapkan anaknya akan hidup di masa yang akan datang. Tazbulu, dia ibu akan layu, akan lemas. Li zubuli walidiha, karena lemasnya anaknya atau oroknya. Seorang ibu akan lunglai dia ketika melihat anaknya lunglai. Watughibu, wataghibu, dan dia dan akan hilang. Wataghibu, dan akan hilang apa basmatuha, senyumnya seorang ibu. In ghabat, jika hilang apa dhahikatuhu, ketawanya sang anak. Dikala seorang anak hilang tertawanya, maka kembali sang ibu akan hilang senyumannya. Watadrufu, dan menetes. Watadrufu, dan akan menetes. Apa yang menetes? Apa dumu'uha, air mata sang ibu. Inistadda, jikalau menjadi sangat atau keras. Apa tawa'ukuhu, apa tawa'ukuhu, sakitnya dalam kurung anak. Ketika seorang anak sakitnya semakin parah, maka tanpa terasa
air mata seorang ibu akan meleleh. Wa tahrumu, dan dia seorang ibu akan menahan nafsaha dirinya, at-ta'ama makanan, wasyaraba dan minuman, insoma jika dia walad berpuasa, an labaniha dari air susunya dalam kurung sang ibu. Sang ibu berani menahan lapar, sang ibu berani menahan makan dan minum jika anaknya mulai disapihnya dari air susunya. Watulki, dan dia ibu menjatuhkan nafsaha dirinya sang ibu, litunqidha, agar sang ibu bisa menolong walidaha, oroknya dalam kurung sang ibu. Sang ibu berani menjatuhkan dirinya untuk menolong anak kecilnya itu. Wa tatahammalu, dan dia ibu akan menanggung minadzulli, dari kehinaan, wasyaqai, dan kesengsaraan, amsalal jibali, laksana gunung, kai Yahya, supaya dia anak menjadi hidup, wa yas'uda, dan dia anak menjadi bahagia. Seorang ibu akan berani untuk menanggung kehinaan. Seorang ibu akan berani untuk menanggung kesengsaraan, laksana menanggung gunung yang berat demi mengharapkan anaknya tetap hidup dan mengharapkan anaknya supaya bahagia. Hadhihi hiya al-ummu. Hadhihi bermula ini, hiya ia hadhihi al-ummu, yaitu ibu. Wama, dan sesuatu, tu'anihi yang dia derita, min ajli walidiha, karena oroknya itu, lidzalika, karena itu, ja'ala menjadikan siapa Allahu Allah, al jannata surga, tahta qadamaiha, di bawah kedua telapak tangannya, telapak kakinya dalam kurung sang ibu. Inilah dia sang ibu. Inilah dia sang ibu. Deritanya karena membela anaknya. Karena itu wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga ada di bawah kedua telapak kakinya. Wa ja'ala, dan dia Allah menjadikan haqqoha, haknya sang ibu, alal abna'i, atas anak-anaknya, thalathata ad'afi haqqi abihim, 3 kali lipat hak bapak mereka, alaihim, atas mereka. Karena memang penderitaan sang ibu yang luar biasa ketika membela anaknya, pantas kalau seandainya Allah menjadikan hak sang ibu atas anak-anaknya 3 kali lipat dibandingkan hak anak-anak terhadap ayahnya. Ammal abu, adapun bermula bapak, fal waladu, maka seorang anak lahu kepada bapak, majbanatun, yaitu takut, mabkholatun, juga kikir, yakiddu, dia bapak kerja keras, wayas'a, dan dia bapak berusaha, wayadfa'u, dan dia bapak menolak, anhu, dari sang anak, al-adha, bahaya, yantaqilu, dia bapak berpindah, fil asfari, di dalam perjalanan-perjalanan, yajubu, ini asalnya yujibu itu, yajubu, dia sang ayah berkeliling, al-fayafi, pada padang pasir yang tandus. Ayah kita berjalan di tempat-tempat yang tandus atau tanah-tanah yang tandus, wal qaffari, dan tanah-tanah kosong. Kenapa? Yatahammalu, dia bapak memikul al-akhtar, kesulitan dan resiko. Bapak kita menanggung resiko, bahsan, karena mencari an luqmatil aishi, dari sedikit kehidupan, lahu, untuk sang anaknya. Lihatlah anak-anakku, siapa ayahmu itu? Ayahmu itu adalah
orang yang kerja keras, orang yang berusaha, bahkan dia menolak segala macam bahaya dari kita. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk mencari sesuap kehidupan untuk kita, dan dia berani menanggung kesulitan dan resiko karena mengharapkan kita bisa hidup dari hasilnya. Liyunfiqa, agar dia memberikan nafkah alaihi kepada sang anak, wa yuslihahu, dan dia orang tua atau ayah akan merawat anaknya, wa yurabbihi, dan akan mendidik anaknya. Idza dakhala alaihi hasyun, idza dakhala, apabila masuk alaihi, atasnya, dalam kurung sang anak, apa hasyun, senyuman. Wa idza aqbala, dan apabila datang ilaihi, kepada sang anak, apa basyun, kegembiraan. Yang diharapkan orang tua adalah ketika anaknya ada senyuman, ketika anaknya mendapatkan kegembiraan dan kegirangan. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, siyahun, bermula tangisan, bil laili, di malam hari, yuhrimu, mengalahkan, tangisan itu mengalahkan walidayhi, kedua orang tuanya, an-nauma, tidur. Wa kadzalika bin nahari, wa kadzalika, dan begitu juga bin nahari, di waktu siang. Lihatlah anakku, tangisanmu di malam hari dan di siang hari itu akan mengalahkan tidur dari kedua orang tuamu. Yuqli'u, tangisanmu akan menggelisahkan, rohahuma, kepergian keduanya. Orang tua ketika mau pergi, kalian menangis, maka dia gelisah. Wayun ibu, dan orang tangisanmu akan berfirasat tidak enak, qalbayhima, terhadap hati keduanya. Wayadrufu, dan tangisanmu akan meneteskan dumu'ahuma, air mata keduanya. Lima, karena sesuatu, yulaqiyanihi, yang dia menemuinya, dalam kurung ma, minhu, dari anaknya, min syaqawatin, dari keberatan, wa adza, dan tangisan, wa maradin, dan sakit, qad ya'tari, yang terkadang mengenai, dalam kurung sakit itu, al-walada, kepada anak, min waktin, dari satu waktu, li akhara, pada yang lain. Ketika seorang anak terkena sesuatu yang tidak enak, ketika seorang anak terkena sesuatu yang bahaya, atau anak mengalami sakit, maka terkadang orang tua menjadi menangis karena sakit dan karena kesusahan yang menimpa anaknya. Tatakhallau, akan terlepas, lahu, karena anaknya, apa qulubuhuma, hati keduanya. Inkhilaan, dengan benar-benar terlepas. Hati orang tua sepertinya akan lepas di saat anaknya menderita. Watanhadu, dan akan roboh, bihi, dengan sebab anak, apa abdanuhuma, badan keduanya, dalam kurung orang tua, haddan, dengan benar-benar roboh. Badan orang tua akan serasa roboh karena robohnya seorang anak, atau karena sakitnya seorang anak. Laqad kana, dan benar-benar ada, siapa, al-waladu, seorang anak,
fi sigharihi, pada masa kecilnya anak, dhaifan, yaitu lemah, faqawiyahu, maka keduanya akan membuat anaknya kuat, bi'inayatiha, dengan kepedulian kedua orang tuanya. Lihatlah anakku, seorang anak waktu kecil itu pasti lemah, kemudian orang tuanya peduli untuk menjadikan kalian semua kuat. Wa faqiran, dan kedua anaknya itu fakir atau miskin, dan anak-anaknya itu fakir. Saat kecil anak itu fakir atau miskin. Fa'aghnayahu, maka keduanya menjadikan anaknya itu kaya, bimalihima, dengan harta keduanya, dalam kurung orang tua. Lihatlah anakku, kalian itu waktu kecil fakir, miskin. Kedua orang tuamu lah yang menjadikan kamu itu kaya, tentu dengan harta keduanya. Wa atharahu, dan keduanya memilihkan, wa atharahu, dan orang tua telah memilihkan untuk anaknya, bil ghadai, dengan makanan, wal kisai, dan pakaian, wa a'tayahu, dan keduanya memberikan kepada anaknya ma, sesuatu, yuridu, yang dia anaknya inginkan, min ghairi malalin, tanpa lelah, walash mizazin, dan tanpa muak, tanpa bosan. Orang tua akan memberikan apa yang dimakan dan apa yang dipakaikan kepada anaknya, apapun yang diinginkan anaknya. Orang tua tidak pernah merasa lelah dan orang tua tidak pernah merasa bosan. Falamma balagha, maka ketika kedua orang tuanya itu mencapai al-kibra, usia renta, tibalah saatnya lahu, bagi anaknya, ayyarudda, agar dia anak membalas atau mengembalikan lahuma, kepada keduanya, ba'dha dainihima, sebagian dari hutang-hutang kedua orang tuanya. Pantas kalau seandainya orang tua pada usia renta, kemudian tibalah saatnya, wahai anakku, saat kau mendapatkan orang tuamu renta, hendaklah kau bisa mengembalikan sebagian hutang-hutangmu kepada kedua orang tuamu. Wa mahma balagha, apapun yang sampai, min birril abnai, dari perbuatan baik anak-anak, liwalidaihim, kepada kedua orang tua mereka, falayyafu, maka mereka tidak akan mampu menghapus, biba'di haqqihim, dengan sebagian hak mereka. Yaqulu, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujzi, tidak akan membalas siapa waladun, seorang anak, walidan, kepada kedua orang tua atau kepada orang tua, illa ayyajidahu, kecuali ketika dia, sang anak, mendapati orang tua, mamlukan, yaitu menjadi seorang budak, fayashtarihi, maka kemudian sang anak akan membeli sang budak itu, fayu'taqahu, maka kemudian dia, sang anak, akan memerdekakannya, dalam kurung budak atau orang tuanya. Muttafaqun alaih. Ketika orang tua sudah tua renta dan anak sudah mampu membalas kedua orang tuanya, maka ketahuilah anak-anakku, sehebat apapun kau membalas orang tuamu, maka kau tidak akan mampu untuk membayar sebagian dari hak orang tua kepadamu. Pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang anak tidak akan mampu untuk membalas perbuatan baik orang tuanya sampai dia mendapati orang tuanya menjadi seorang budak dan kau membelinya dan kau membebaskannya, itu pun tidak akan mampu untuk membalasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun, disepakati.
kesohihannya apa alaihi, atasnya dalam kurung hadis. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.